Hahaha, Anda tertipu. Hai para calon penghuni Isekai, selamat datang di video gua kali ini. Anime bertemakan School Romance Comedy adalah salah satu anime favorit gua. Dan mungkin kalian juga suka dengan salah satu anime bergenre tersebut. Nah, ini adalah part ke-6 dari rekomendasi kita sebelumnya, yaitu inilah rekomendasi anime bertemakan School Romance Comedy terbaik di part ke-6 kali ini. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, ditonton juga ya. Linknya ada di deskripsi. Dan tanpa basi-basi lagi, siapin diri kalian dan nikmati videonya. Putar dulu intronya. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Isukan Friends. Anime ini berceritakan tentang seorang laki-laki bernama Yuki yang tertarik dengan teman sekelasnya, yaitu Kaori. Sayangnya nih, Kaori dikenal sebagai gadis penyendiri dan tidak memiliki teman. Yuki lalu berusaha nih untuk berteman dengan Kaori. Tetapi saat mendapat penolakan, namun Yuki tidak pernah menyerah dan selalu mencobanya tiap hari. Dan sampai pada akhirnya nih, ia pun mengetahui alasan kenapa Kaori tidak ingin berteman dengan siapapun. Meskipun bukan anime yang kental dengan percintaan, cinta dalam diam Yuki kepada Kaori sangat terasa banget nih, sebab ia selalu memperjuangkan gadis yang disukainya itu. Anime ini juga tergolong anime yang cukup menyedihkan dan dapat membuat penontonnya sendiri menitihkan air mata saat nonton anime yang satu ini. Kimi ni Todoke, salah satu anime yang sukses membuat penontonnya gemas ini, berceritakan tentang Sawako, seorang gadis yang bisa dibilang cukup menyeramkan, yang tidak memiliki teman. Bahkan, ia dijuluki sebagai Sadako dan digosipkan membawa kutukan. Walaupun begitu, ada satu orang laki-laki yang bersikap hangat kepadanya, yakni Kazehaya. Kazehaya sendiri terkenal sebagai laki-laki yang supel di sekolahnya. Lama-kelamaan nih, Sawako pun menaruh hati kepada Kazehaya. Tapi kisah cinta yang mereka lakukan ini tidak berjalan mulus karena Sawako yang polos tidak mengenali perasaannya itu. Begitu juga dengan Kazehaya yang sulit memahami perasaan Sawako. Anime ini telah diadaptasi menjadi live actionnya nih, dan ini benar-benar akan membuat kalian kesel saat Sawako dan Kazehaya yang tidak kunjung mengutarakan perasaan mereka serta berbagai kesalahpahaman yang terjadi. Karakai Josu no Takagi-san. Sedikit mirip dengan anime Kaguya sama Love is War. Anime ini berkisah tentang dua orang remaja SMP, Takagi dan Nishikata, yang saling menjahili satu sama lain. Dan tidak hanya menjahili aja nih, mereka juga sering berlomba dengan cara-cara yang cukup menghibur. Walaupun seperti itu, sebenarnya Takagi dan Nishikata menyimpan perasaan yang sama nih. Hanya saja Nishikata tidak pernah peka dan tidak mau mengakui perasaannya kepada Takagi. Walaupun Takagi sudah gencar memberi sinyal yang cukup kuat nih. Shingatsu wa Kimi no Uso. Anime tentang cinta dalam diam adalah Shingatsu wa Kimi no Uso yang sukses membuat penontonnya banjir dengan air mata. Anime ini berceritakan tentang Arima yang ingin berhenti menjadi pianis. Namun, muncullah Kaori di kehidupan Arima yang membuat Arima tidak ingin menyerah dengan cita-citanya itu. Arima sendiri menyimpan perasaan kepada Kaori nih. Hanya saja, Kaori menyukai sahabatnya, yaitu Watari. Sedihnya lagi nih, ternyata Arima bukan satu-satunya orang yang memendam perasaannya. Buat kalian yang belum nonton anime yang satu ini, siap-siapin tisu dan siap-siap nangis di akhir ceritanya. Dan buat kalian yang udah nonton animenya, gimana nih menurut kalian tentang anime yang satu ini? Seru apa enggak? Atau rekomendasi banget buat ditonton? Tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue sih ini
cocok banget lah untuk ditonton, dan terutama buat kalian para pecinta anime School Romance. Nisekoi, anime ini berceritakan tentang Rako, anak seorang gangster yang harus berpura-pura pacaran dengan Chitoge, anak teman ayahnya yang juga seorang gangster, agar tidak terjadi peperangan antara geng. Diam-diam nih, Chitoge pun mulai menyimpan perasaan kepada Rako nih. Sayangnya, Rako sendiri sudah lama menyukai Onodera dalam diam. Onodera yang tidak mengetahui perasaan Rako pun sebenarnya juga telah lama menyukai Rako nih. Kisah percintaan mereka semakin rumit lantaran Rako mencari gadis pemilik kunci dari bandul kalung miliknya, dan baik Chitoge maupun Onodera memiliki kunci yang sama nih. Dan cerita semakin seru karena muncul beberapa karakter-karakter perempuan lainnya yang juga memendam rasa kepada Rako. Kalau anime satu ini sih kayaknya nggak perlu gue rekomendasikan ini bagus atau enggak untuk ditonton ya. Mungkin dari kalian udah pada dengar atau bahkan udah ada yang nonton. Gimana menurut pendapat kalian dengan anime yang satu ini? Tulis di kolom komentar. Zuto Maekarasuki Desita Kokuhaku Jikou Linkai. Anime movie yang merupakan proyek lagu Honey Wars ini berceritakan tentang Natsuki yang ingin mengutarakan perasaannya kepada Yu, yaitu dia adalah teman masa kecilnya. Namun ketika mengutarakan perasaannya, Natsuki berkilah bahwa ia hanya sedang melatih diri untuk menembak pria yang disukainya. Mereka pun berlatih tiap hari nih dan setiap saat, dan Yu tidak menyadari bahwa pria yang Natsuki sukai adalah dirinya. Gue rekomendasikan banget anime yang berjeri movie yang satu ini karena gue udah nonton animenya sendiri nih, dan jujur anime ini kerasa banget romesnya dan rekomendasi banget lah untuk kalian. Isudate Bokura no Koi wa Centimeter Data masih merupakan anime project Honey Wars. Anime ini cukup menyedihkan. Ini berceritakan tentang kisah cinta Haruki dan Mio, di mana Haruki sebagai anggota klub sinematografi dan Mio sebagai anggota klub seni yang bekerja sama dalam sebuah proyek. Haruki dan Mio sebenarnya memendam perasaan satu sama lain nih, tetapi kecanggungan mereka membuat hubungan mereka berjalan di tempat. Sayangnya ketika mereka sudah mulai akrab, sebuah tragedi masa lalu yang menghubungkan keduanya pun terkuak. Anime yang satu ini sih hampir sama dengan anime yang sebelumnya. Jadi mereka tuh masih dalam satu anime, tapi ini menceritakan kisah romantis dari pasangan yang berbeda. Ya kalau kalian nonton animenya pasti kalian bakal ngerti yang gue maksudin tadi. Walaupun berbeda anime, kalau kalian mau nonton yang mana dulu, yang anime ini atau anime yang sebelumnya, ya kalian akan tetap mengerti jalan ceritanya dan tidak akan ngerasa bingung yang mana yang harus ditonton terlebih dahulu, karena kedua-duanya memiliki alur cerita yang berbeda walaupun masih tetap satu anime. Dan itu tadi adalah beberapa rekomendasi anime bertemakan school romance komedi dan ada sedikit bumbu drama di dalamnya di part ke-6 kali ini. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton juga, linknya ada di deskripsi bawah. Like videonya kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Dan kalau kalian masih mau terus dengerin gue ngomong, klik tombol share video ini ke teman-teman kalian dan klik juga tombol subscribe-nya agar gue tambah semangat nih buat video baru untuk kedepannya, atau bahkan nanti bakal gue buatin part ke-7-nya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.